Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Prof. Suryanti dan juga Ibu Farida, beserta Ibu dosen praktisi, yaitu Ibu Nur Hasanah, telah membimbing saya dan juga teman-teman dalam mata kuliah pembelajaran IPA di sekolah dasar. Di sini perkenalkan, saya Alia Marsya Asifa dengan 3 digit NIM terakhir 202, berasal dari kelas 2024A. Izin mempresentasikan hasil modul pembelajaran mendalam yang telah saya buat. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu karena rekaman layar di laptop saya sedang tidak bisa, dan juga rekam layar di HP saya yang memungkinkan saat Zoom tidak bisa keluar suaranya, maka dari itu saya menggunakan saya video manual seperti ini nggih. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang identitas modul yang telah saya buat, yaitu penyusunnya saya sendiri, Alia Marsya Asifa, dengan tahun ajaran 2025-2026. Saya mengambil fase B, khususnya di semester 1 untuk bab gaya di sekitar kita, dan topiknya fokus pada magnet. Untuk modul ini saya mengalokasikan waktunya ada 2 pertemuan Ibu, jadi 4 jam pembelajaran. Lalu yang pertama adanya identifikasi. Jadi kami sebagai guru itu memerlukan identifikasi terhadap murid. Yang pertama ada pengetahuan awal. Jadi murid umumnya telah mengenal magnet sebagai benda yang bisa menempel pada pintu, kulkas, atau hiasan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Ataupun juga mereka bisa mengenal dari kompas. Lalu yang kedua ada minat belajar. Jadi karena magnet adalah benda yang mungkin biasa mereka buat mainan di rumah atau di lingkungan rumah mereka, mungkin mereka akan lebih antusias jika pembelajarannya dilaksanakan dengan realistis. Jadi tidak hanya metode ceramah. Lalu yang ketiga ada kebutuhan belajar. Jadi untuk pembelajaran yang bermakna sendiri, murid itu membutuhkan pemahaman bahwa magnet itu bukan sekadar mainan, melalui alat bantu penting dalam teknologi manusia. Lalu yang kedua ada pembelajaran yang menyenangkan. Di sini magnet itu sangat potensial menjadi membosankan jika hanya disampaikan melewati teks atau ceramah Ibu. Oleh karena itu guru itu harus mempunyai strategi, misal anak menjadi detektif magnet atau membuat pembelajaran yang menyenangkan. Lalu yang ketiga ada pembelajaran yang berkesadaran. Jadi karena magnet ini bisa dibuat untuk pembelajaran menyenangkan, murid tidaklah hanya menikmati sebagai mainan, tapi murid harus sadar akan pentingnya ketelitian dalam melakukan pengamatan ilmiah. Jadi murid diarahkan untuk merefleksi bagaimana sih gaya magnet bekerja secara konstan, dan bagaimana juga sih manusia tuh bisa memanfaatkan keteraturan sifat alam seperti itu. Lalu ada materi pembelajaran. Jadi dalam bab magnet ini mencakup 5 materi, yaitu yang pertama ada tentunya dasarnya dulu, yaitu pengertian magnet dan gaya magnet. Lalu yang kedua ada sifat-sifat magnet, meliputi keberadaan 2 kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Lalu yang ketiga ada klasifikasi benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Lalu yang keempat ada pemanfaatan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima ada eksperimen dan demonstrasi gejala magnet. Lalu dimensi profil lulusan yaitu ada DPL 3, DPL 4, DPL 5, dan DPL 8. Untuk desain pembelajaran sendiri, capaian pembelajaran yang sesuai dengan yang telah di standar kurikulum, yaitu pada fase B, murid mampu memahami gejala kemagnetan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Lalu murid juga mampu mendemonstrasikan berbagai jenis gaya, termasuk gaya magnet, serta menganalisis pengaruhnya terhadap arah gerak dan bentuk benda secara runtut, jelas, dan sesuai konteks ilmiah. Lalu untuk lintas disiplin ilmu, bab magnet ini bisa lintas disiplin ilmu di mata pelajaran bahasa Indonesia. Bisa diintegrasikan dengan kegiatan penyusunan laporan, hasil pengamatan, dan teks prosedur pembuatan magnet sederhana. Lalu juga bisa pada seni budaya dan prakarya. Lalu bisa pada matematika, di mana nanti bisa diintegrasikan melalui pengukuran dan pengolahan data sederhana. Lalu juga pada informatika juga bisa, karena bisa diintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi digital melalui simulasi virtual. Lalu tujuan pembelajaran sendiri yang telah diturunkan dari capaian pembelajaran, yang pertama, murid mampu menjelaskan pengertian dan sifat gaya magnet
serta mengidentifikasi karakteristik magnet. Lalu yang kedua, murid mampu menganalisis interaksi antar magnet. Lalu yang ketiga, murid mampu mengklasifikasikan berbagai benda di sekitar berdasarkan sifat kemagnetannya. Lalu yang keempat, murid mampu mendemonstrasikan pemanfaatan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, murid mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang magnet secara lisan atau visual dengan bahasa yang jelas, runtut, dan menggunakan istilah sains yang mudah yang tepat. Lalu untuk praktik pedagogisnya sendiri menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Metode pembelajarannya menggunakan discovery learning, dan metode pembelajarannya ada di diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan individu, presentasi, dan refleksi tertulis. Lalu untuk mitra pembelajaran sendiri adanya teman sebaya, lingkungan sekitar, dan guru. Lingkungan pembelajarannya tentunya ruang kelas, lingkungan sekolah, jadi bisa sebagai sumber observasi nyata untuk menemukan benda-benda magnetis dan juga non-magnetis. Lalu adanya lingkungan rumah, tempat belajar murid. Lalu pemanfaatan digitalnya menggunakan media visual, lalu simulasi digital sederhana, kuis interaktif menggunakan Kahoot, dan presentasi interaktif PPT yang akan disediakan oleh guru. Lalu kegiatan awal dengan alokasi waktu 10 hingga 15 menit. Tentunya yang pertama, guru akan memberikan salam, mengajak murid berdoa, dan mengajak kehadiran untuk membangun suasana kelas yang positif. Lalu guru akan memastikan kesiapan belajar murid dan kesiapan semua alat medianya. Lalu guru melakukan aksi nyata dengan menunjukkan sebuah benda, misal kotak pensil atau tas, dan tentunya disertai oleh pertanyaan pemantik. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar murid melaksanakan pembelajaran dengan berkesadaran. Lalu guru juga memberikan tantangan kecil kepada murid untuk menjadi detektif magnet. Lalu kegiatan inti pada pertemuan pertama fokusnya pada pengenalan konsep magnet dan eksplorasi benda magnetis. Sintaks satunya yaitu pertanyaan mendasar. Guru menunjukkan magnet dan beberapa benda, misal klip, pensil, penghapus. Lalu guru mendemonstrasikan magnet menarik klip tanpa disentuh. Lalu guru juga meminta murid mengamati dengan seksama dan mengajukan pertanyaan pemantik, mengapa klip bisa menempel pada tidak bisa disentuh, lalu apakah semua benda bisa seperti itu. Lalu murid bisa menyampaikan dugaan awal mereka. Lalu yang kedua ada penguatan awal, di mana guru akan memberikan penjelasan singkat dan terarah tentang magnet. Lalu guru juga menunjukkan beberapa contoh langsung, klik bisa ditarik magnet dan penghapus tidak ditarik magnet. Lalu yang ketiga, guru menegaskan bahwa benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis, dan yang tidak ditarik disebut non-magnetis. Lalu yang ketiga ada sintak ketiga, ada mendesain eksplorasi. Jadi guru membagi murid ke dalam kelompok kecil, mungkin bisa 3 orang. Lalu guru membagikan LKM 1, lalu guru menjelaskan tujuan kegiatan. Lalu guru menjelaskan cara mengisi LKM 1 dengan contoh langsung di papan tulis. Lalu tentunya guru akan memberikan kesempatan bertanya apakah ada yang ditanyakan. Untuk LKM-nya terlampir. Lalu sintak 4, murid seharusnya membaca LKM dengan bersama kelompok. Lalu murid membagi peran, ada yang mengamati, ada yang mencoba, ada yang mencatat. Lalu guru memastikan setiap kelompok siap melakukan percobaan. Untuk sintak 5, murid melakukan percobaan sesuai LKM dan guru berkeliling memantau dan membimbing murid. Lalu guru memberikan pertanyaan pengarah. Lalu murid mendiskusikan hasil pengamatan dalam kelompok. Untuk sintak 6, murid tentunya akan menyampaikan hasil pengamatan mereka dan guru menuliskan hasil umum di papan tulis lalu menarik kesimpulan bersama. Lalu untuk pertemuan 2 difokuskan pada memahami sifat magnet, yaitu adanya kutub, adanya sifat tarik menarik dan tolak menolak, dan mengkaitkan dengan pemanfaatannya. Yang pertama, sintaks pertama tentunya guru menampilkan demonstrasi menggunakan 2 magnet depan kelas, lalu langsung dieksekusi dan meminta murid untuk mengamati perbedaan kedua peristiwa tersebut. Lalu yang sintaks kedua, guru memberikan penjelasan awal secara singkat dan mudah dipahami tentang kutub magnet. Lalu guru juga menunjukkan bagian kutub magnet secara langsung. Lalu guru juga memperkuat pemahaman melalui visualisasi digital menggunakan video. Untuk link video terlampir. Untuk sintaks 3, jadi kembali ke kelompok sebelumnya. Lalu guru membagikan LKM 2 dan menjelaskan langkah pengerjaannya. Untuk sintak 4, murid membaca kembali langkah pada LKM dan bisa ditanyakan jika ada yang dibingungkan. Lalu sintak 5, guru mengawasi proses kerja murid dan guru membantu murid yang mengalami kesulitan memahami konsep. Lalu sintak 6, murid menyelesaikan tabel pengamatan pada LKM dan guru meminta beberapa kelompok menyampaikan hasil percobaan.
Lalu untuk kegiatan penutup sendiri dialokasikan 10 hingga 15 menit. Tentunya ada refleksi umum pembelajaran. Jadi guru mengajak murid mengingat kembali seluruh kegiatan, lalu guru mengajukan pertanyaan pematik refleksi yang tertulis di dalam modul, dan murid menyampaikan pengalaman belajar secara lisan. Dan tentunya guru harus menanggapi dan meluruskan pemahaman murid. Untuk refleksi tertulis ini hanya berlaku di pertemuan kedua, jadi murid akan mendapatkan lembar refleksi dan mengisi secara mandiri. Lalu S-Breaking digital juga menggunakan Kahoot tentunya untuk menguji pemahaman mereka juga, namun berupa kuis interaktif. Lalu penguatan akhir pembelajaran dan adanya penutup. Lalu sekarang pada asesmen pembelajaran. Jadi jenis instrumennya ada tes tertulis, observasi, penugasan atau LKM, dan unjuk kerja. Lalu untuk asesmen awalnya dengan tujuan mengetahui pengetahuan awal murid tentang magnet sebelum pembelajaran dimulai. Bentuknya bisa pertanyaan lisan dan pengamatan awal. Tentunya karena awal dilakukan di pertemuan 1. Lalu yang asesmen proses untuk memantau proses belajar siswa dan pemahamannya. Pertemuan fokus bentuk asesmennya ada observasi aktivitas kelompok dan aktivitas LKM. Lalu adanya ketepatan melakukan percobaan, kemampuan mengamati dan kerjasama serta pemahaman konsep. Untuk pertemuan kedua ada penilaian LKM, observasi aktivitas lagi, dan refleksi tertulis. Untuk asesmen sumatif ini mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Jadi bentuknya tes tertulis sederhana dan kuis digital Kahoot. Untuk contoh soalnya bisa tertulis di situ. Untuk pemetaan asesmen dan pembelajarannya telah terlampir pada gambar. Ini juga kriteria penilaian serta penilaian unjuk kerja dan penilaian sikap. Untuk lampiran sendiri ini telah terlampir LKM 1, lalu ada link video, dan LKM 2 juga telah terlampir, serta ada lembar refleksi, dan lampiran terakhir ada link Kahoot yang bisa di-scan nantinya. Baik Ibu, itu saja pemaparan modul dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon diarahkan dan mohon bimbingannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.